Assalamualaikum anak-anak ustazah yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar antum hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan ya, dengan tetap meningkatkan imun dan iman. Nah, hari ini anak-anak ustazah semua akan mempelajari matematika tentang bangun datar. Untuk pembahasan lebih lanjut, yuk kita simak slide berikut ini. Oke anak-anak ustazah, kita masuk bagian pertama tentang pengertian bangun datar. Apa sih itu bangun datar? Ayo, siapa yang tahu? Bangun datar merupakan bangun dua dimensi. Dua dimensi artinya apa? Ya, benar sekali, dua dimensi, yaitu hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Nah, pada bab kali ini kita akan mempelajari bangun datar A segitiga dan bangun datar B segi 4. Apa saja sih ciri-ciri dari bangun datar segitiga? Yuk kita bahas lebih lanjut di bagian berikutnya. Nah, anak-anak ustazah, di sini sudah ada berbagai jenis bangun datar. Kita lihat ya. Bangun datar segitiga artinya sisinya ada 3. Di gambar ini, mana sih bangun datar yang sisinya ada 3? Iya, benar sekali. Gambar yang pertama muncul ini merupakan gambar segitiga. Karena seginya atau sisinya ada 3. Lalu, bangun mana yang merupakan bangun datar segi 4? Kalau kita sebut segi 4, artinya seginya atau sisinya itu berjumlah 4. Yuk kita lihat bangun apa saja yang ada 4 sisinya atau seginya. Nah, yang pertama ada bangun persegi. Yang kedua ada bangun persegi panjang. Yang ketiga ada bangun jajar genjang. Yang keempat ada bangun trapesium. Yang kelima ada bangun belah ketupat. Dan yang terakhir ada bangun datar layang-layang. Semuanya berjumlah 4 sisi sehingga dikatakan sebagai bangun datar segi 4. Tadi anak-anak ustazah sudah bisa ya membedakan mana sih yang bangun datar segitiga dan mana yang merupakan bangun datar segi 4. Selanjutnya, kita pahami lebih jelas untuk bangun segitiga. A. Segitiga. Segitiga adalah bentuk bangun datar yang dibuat dari 3 sisi, yang berupa garis lurus dengan 3 sudut. Yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar segitiga di atas dapat kita lihat bahwa ciri-ciri segitiga yang pertama adalah segitiga memiliki 3 sisi. Kalau pada bangun datar segitiga ini dapat kita lihat bahwa sisi pertamanya adalah sama dengan garis AB. Sisi kedua sama dengan garis BC. Dan sisi ketiga sama dengan garis CA. Nah, jika segitiga itu kita pisah atau kita uraikan,
sisi-sisinya, maka akan terbentuk gambar seperti berikut. Ada garis A, B merupakan sisi yang pertama, garis B, C merupakan sisi kedua, dan garis C, A merupakan sisi yang ketiga. Sampai di sini anak-anak ustazah sudah paham belum? Yang mana sih yang merupakan sisi segitiga? Jumlahnya ada 3 kan? Seperti yang anak-anak ustazah ketahui dari tayangan sebelumnya, bahwa ciri-ciri segitiga yang pertama adalah memiliki 3 sisi. Karena itu kita masuk ke ciri-ciri segitiga yang berikutnya, yaitu segitiga memiliki 3 sudut. Namun sebelumnya kita harus tahu apa itu sudut. Sudut adalah pertemuan 2 garis. Yuk kita perhatikan segitiga berikut ini. Di sini sudah ada segitiga dengan 3 titik sudut. Ada titik A, titik B, dan titik C. Maka 3 sudut segitiga di atas terdiri dari sudut yang pertama kita lihat sama dengan sudut C, A, B. Sudut kedua yaitu sudut A, B, C. Dan sudut yang ketiga yaitu sudut B, C, A. Sehingga apabila segitiga ini kita bongkar sudut-sudutnya dan kita uraikan satu persatu sudut-sudutnya, maka tampilannya menjadi seperti gambar berikut ini. Ada 3 sudut, masih ingat ya? Sudut CAB, sudut ABC, dan sudut BCA. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, tahukah antum bahwa segitiga memiliki berbagai jenis menurut panjang sisinya? Yang pertama, ada segitiga sama sisi. Yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar ini dapat kita lihat ciri-ciri dari segitiga sama sisi. Yang pertama adalah ketiga sisinya sama panjang. Artinya sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CA. Dan ciri-ciri berikutnya adalah semua sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Lanjut segitiga berikutnya, yaitu segitiga sama kaki. Nah, seperti ini gambarnya. Gambar berikut ini dapat kita lihat ciri-cirinya bahwa segitiga sama kaki memiliki 2 sisi atau 2 kaki yang sama. Ada sisi AC memiliki kesamaan panjang dengan sisi BC. Dan juga segitiga ini memiliki 2 sudut yang sama besar. Nah, segitiga berikutnya adalah segitiga sembarang. Dikatakan sebagai segitiga sembarang karena segitiga ini memiliki ciri-ciri 1. Segitiga ini memiliki sisi yang berbeda.
Jadi, sisi AB tidak sama dengan sisi BC dan juga tidak sama dengan sisi CA. Jadi masing-masing sisinya memiliki panjang yang berbeda-beda. Kemudian, selain panjangnya yang berbeda, segitiga sembarangan juga memiliki besar sudut yang berbeda-beda. Untuk jenis-jenis segitiga menurut panjang sisinya, anak-anak ustazah sudah mengerti? Jika sudah, kita lanjutkan berikutnya jenis-jenis segitiga menurut panjang sisi dan besar sudutnya. Jenis segitiga berikutnya yang akan kita bahas adalah jenis segitiga menurut panjang sisi dan besar sudutnya. Jadi di sini yang kita lihat adalah panjang sisi dari segitiga serta besar dari sudut segitiga tersebut. Gambar pertama kita lihat di sini. Gambar ini merupakan jenis segitiga siku-siku sembarang. Kenapa disebut dengan segitiga siku-siku sembarang? Karena segitiga ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sudut BAC merupakan sudut siku-siku yang besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Nah, ini sudutnya ya, Nak. Kemudian yang kedua, ciri berikutnya adalah ketiga sisi tidak sama panjang. Artinya, sisi AB tidak sama panjangnya dengan sisi BC dan tidak sama juga panjangnya dengan sisi CA. Kita lanjut berikutnya. Gambar kedua. Segitiga ini merupakan jenis segitiga siku-siku sama kaki yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB dan sisi AC. Kita lihat di sini, tanda sisi tersebut sama panjang adalah dengan memberi garis 2 pada sisi AB dan sisi AC. Kemudian ciri berikutnya yaitu memiliki sebuah sudut siku-siku, yaitu sudut BAC yang besarnya 90 derajat. Lalu ciri-ciri yang terakhir adalah mempunyai dua sudut yang sama besar, yaitu sudut BAC dengan sudut BCA. Selanjutnya, kita lihat jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudut berikutnya. Segitiga nomor 2. Silakan muncul. Nah, segitiga ini dapat kita lihat bahwa setiap sisinya sama panjang. Oleh karena itu, bangun segitiga ini merupakan jenis segitiga sama sisi.
Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, ketiga sisi dari segitiga ini sama panjang. Sisi AB sama dengan sisi BC dan sama dengan sisi CA. Selain itu, segitiga sama sisi ini juga memiliki 3 buah sudut yang sama besar, yaitu sudut BAC sama dengan sudut BCA dan sama dengan sudut ABC, yakni sebesar 60 derajat. Kemudian, jenis segitiga yang terakhir berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya adalah bangun segitiga sama kaki. Dengan ciri-cirinya, yaitu yang pertama, memiliki 2 sisi yang sama panjang. Kita lihat di sini bahwa sisi PR sama dengan sisi PQ. Kemudian, ciri berikutnya adalah segitiga sama kaki ini memiliki 2 sudut yang sama besar, yaitu sudut PQR sama dengan sudut QRP. Nah, sampai di sini anak-anak ustazah sudah bisa membedakan jenis-jenis segitiga. Baiklah anak-anak ustazah, sampai di sini dulu ya materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang bangun datar segitiga. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan materi berikutnya tentang bangun datar segi 4. Tetap tingkatkan semangat belajarnya, jaga kesehatannya. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.